Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat, kita tetap punya gairah meskipun di era pandemi ini kita masih punya Tuhan yang bisa memelihara kita. Mari kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa sebelum kita akan membahas topik-topik bahasan yang akan berkaitan dengan akhir zaman. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami akan belajar Tuhan kebenaran firman-Mu, sekalipun merupakan renungan firman Tuhan singkat, tetapi itu sangat berguna bagi kami Tuhan untuk menambah wawasan kami terkait dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali tetap dengan seri 7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Kali ini kita akan membahas dengan topik sidang jemaat Pergamus bagian pertama. Sekali lagi kita akan membahas sidang jemaat Pergamus bagian pertama. Untuk bagian pertama ini yang akan dibahas adalah mengenai latar belakang Pergamus. Kota Pergamus terletak di pinggir sungai Kaikus, kira-kira 50 mil di sebelah utara Smyrna. Itulah ibu kota dari kerajaan Attalus. Raja Attalus telah mewariskan kerajaannya kepada kerajaan Romawi pada tahun 133 sebelum Masehi. Kota itu makin bertambah penting sehingga disebut ibu kota di Asia Kecil, dan disebut juga kota yang termasyhur di Asia. Kota itu merupakan pusat kebudayaan Yunani dan mempunyai sebuah perpustakaan dengan 200.000 buku. Perpustakaan itu didirikan oleh Raja Eumenes dan di kemudian hari diruntuhkan oleh Khalif Omar. Pergamena adalah semacam kulit yang dipakai sebagai kertas tulis untuk buku-buku. Kulit itu dinamai pergamena atau perkamen karena mula-mula dibuatnya di kota Pergamus. Pada waktu itu Raja Mesir kurang senang dengan kemajuan perpustakaan di Pergamus dan ia melarang papirus diekspor ke Pergamus. Papirus adalah bahan kertas yang dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu orang-orang di Pergamus harus mencari alat lain. Lalu mereka membuat perkamen yang ternyata lebih baik mutunya daripada papirus. Naskah-naskah perjanjian baru ditulis di atas perkamen. Kota Pergamus juga penting secara agama. Di sana terdapat kuil-kuil untuk dewa-dewi. Kuil yang dipakai untuk menyembah dewa Asklepios atau dalam nama Romawi Aesculapius, yang berarti dewa kesembuhan. Selain kuil itu ada juga kuil untuk pendidikan, pengobatan, dan rumah-rumah obat. Lambang untuk dewa Asklepios atau Aesculapius adalah tanda ular yang melingkari dan melilit sebuah tongkat yang biasanya dipakai
di apotik, ya, itu lambang dari dewa Aesculapius. Orang-orang sakit diizinkan tidur semalam di dalam kuil Asklepios yang di dalamnya terdapat banyak ular jinak. Jika orang sakit itu pada malam hari dijamah oleh ular, ia akan sembuh dari penyakitnya. Dewa itu juga disebut Asklepios, juru selamat. Bagi orang Yahudi dan orang Kristen, ular melambangkan iblis. Istilah juru selamat bagi orang Kristen hanya dipakai untuk Yesus Kristus. Kuil-kuil yang lain, misalnya kuil-kuil Zeus dan Athena pun ada di Pergamus. Di sebelah bukit terdapat sebuah mezbah besar untuk membakar persembahan bagi dewa Zeus. Selain itu, Pergamus sangat mementingkan penyembahan kepada Kaisar Romawi, dan untuk keperluan itu tersedia sebuah kuil. Penyembahan kepada dewa-dewi itu makin merosot karena dewa-dewi itu dianggap cemar dan buruk, sedangkan penyembahan kepada Kaisar makin bertambah hingga orang-orang Kristen mengalami banyak aniaya karena mereka tidak mau menyembah Kaisar Romawi. Pangkat kepala pemelihara kuil Asia dipegang oleh penduduk Pergamus, dan ini menunjukkan pentingnya Pergamus dalam soal kekafiran. Tuhan Yesus berkata bahwa Pergamus adalah tempat iblis bertahta. Orang-orang di kota Pergamus sangat bangga akan sejarah kota itu, kebudayaannya, pendidikannya, perpustakaan, dan penyembahan kepada iblis serta tahtanya. Orang-orang Kristen di situ setia berpegang kepada nama Yesus Kristus dan tidak menyangkal iman kepada Yesus. Kota itu juga menjadi pusat guru-guru sesat yang mengajarkan ajaran Bileam dan Nikolaus. Di kota itulah iblis bertahta dan jin-jin berhimpun untuk menerima perintah iblis serta melakukan berbagai kejahatan. Itulah latar belakang dari kota Pergamus. Paling tidak kita mengerti dahulu bagaimana kota Pergamus sebelum kita mengadakan penyelidikan selanjutnya. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, khususnya membahas latar belakang kota Pergamus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.